Jadi menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Kalau sampean tidak mau jadi pengurus NU, tidak dosa. Nggak ada dosanya. Karena tidak wajib. Nah, nggak mau males. Nggak wajib, nggak apa-apa. Nggak dosa. Ya. Tapi kalau sampean kok sudah berani-berani menjadi pengurus NU, sudah berani-berani menjadi pengurus NU, maka sampean harus ingat bahwa di situ ada tanggung jawab yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir, ada yang terhormat Khatib Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dan salah satu Khatib Kiai Sarmidi Husna. Ini dulu bapaknya minta nama, waktu dia lahir bapaknya minta nama ke Kiai, dikasih nama pakai tulisan Arab. Sebetulnya kiainya maksudnya itu Sarmada, tapi alifnya itu pakai alif bengkong. Terus ayahnya dikira Sarmidi, jadi Sarmidi. Salah seorang kader, biarpun begini, ini salah seorang andalan PBNU untuk Basul Masail. Karena beliau ketua LBM sebelumnya, sekarang sekretaris LBM ya, sekarang naik pangkat jadi khatib, alhamdulillah. Ada Kiai Matin Sarkowi Awan, wah ini kalau di Jawa Tengah disebutnya sisa-sisa Laskar Pajang. Ini tokoh lama yang masih terus aktif dan tidak mau berhenti untuk Nahdlatul Ulama sampai titik darah yang penghabisan. Alhamdulillah kita punya Nahdlatul Ulama, punya tokoh-tokoh seperti ini. Ada Saudara Silahuddin, salah seorang wakil sekjen yang sekarang diberi tugas untuk menjadi sekretaris PWNU sementara Provinsi Banten. Tadi dibilang harusnya dia yang ngasih sambutan atas nama PWNU Banten, tapi tidak berani dia karena ada Khatib Pam dan ada saya, jadi takut kualat. Maka dia suruh Nuri supaya kalau kualat biar Nuri yang kualat. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan yang hadir, ada Pak Wakil Wali Kota, ada Wakil Ketua DPR, ada Pak Wakil dari Kodim, dan lain-lain. Ya. Yang saya hormati jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Serang, beserta para MPC, dan juga tamu dari cabang yang lain, ketika tanya ada dari Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, ini saya kira ini tanggal konferensi cabang ini hasil konspirasi sepertinya ini. Antara teman-teman PCNU dengan Kapolresta Tangerang. Serang, maaf, Kapolresta Serang. Karena Kapolrestanya ini hari ini punya hajat, karena masih punya hubungan family
dengan saya dan Kiai Said, beliau undang kami supaya kami sungguh-sungguh datang, diatur-atur supaya konferensinya hari ini juga. Ini kalau di TNI Polri namanya cipta kondisi. Alhamdulillah ini pertama kalinya saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hadir dalam pembukaan konferensi cabang. Dan mudah-mudahan satu-satunya, jangan lagi-lagi lah. Soalnya enggak cukup ini. 5 tahun suruh datang 548 cabang, ini gimana caranya? Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disebutkan bahwa tema konferensi ini adalah meneguhkan khidmah abad kedua. Dan memang yang pertama-tama harus kita bangkitkan dalam diri kita di dalam memasuki abad kedua ini tentu adalah syukur bahwa Nahdlatul Ulama ditakdirkan untuk terus bertahan, hidup, dan bahkan berkembang luar biasa sampai melampaui 1 abad usianya. Ini semua tidak lain adalah fadlun minallah. Fadlun minallah. Bahwa Nahdlatul Ulama dalam 1 abad perjuangannya dipikul oleh kader-kader, oleh pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang yang ikhlas, sehingga amal-amal dari para pendahulu itu menjadi amal-amal yang sungguh-sungguh barokah. Nahdlatul Ulama itu pada waktu didirikan itu hanya hasil rapat dari 33 orang kiai tanggal 31 Januari 1926. Ketika pada pemilu tahun 1955 NU menjadi partai politik, perolehan suaranya 18%. 18% pada waktu itu ya dari sekitar 70 juta penduduk, 70-75 juta penduduk, mungkin hanya sekitar 15 juta warga Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Dan sudah itu kita tidak tahu NU mengarungi sejarah yang penuh dengan dinamika, ada pergolakan, ada konflik, ada benturan-benturan, ada represi dari pemerintah selama waktu yang lama dan seterusnya. Dan kemudian belum lama ini kita mendapatkan laporan dari salah satu lembaga survei yang terpercaya, LSI, Lingkaran Survei Indonesia kalau tidak salah, yang dipimpin oleh Pak Denny Sia. Beliau mengumumkan bahwa LSI tahun 2005 dulu, hampir 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu LSI melakukan survei dan menemukan data bahwa 27% dari penduduk Indonesia mengaku sebagai orang NU. Tahun 2005. Kemudian tahun 2023 yang lalu LSI melakukan survei kembali dan hasilnya 56,9% penduduk Indonesia mengaku sebagai orang NU.
Ini pertumbuhan yang luar biasa cepat. Bagaimana mungkin dalam waktu 18 tahun, mulai 2005 sampai 2023, NU berkembang menjadi lebih 2 kali lipat ukurannya. Dari 27% menjadi 56,9%. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, ini orang yang baru masuk NU antara tahun 2005 sampai 2023 ini orang NU macam apa? Ya. Dan kalau kita hitung 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya sekarang kira-kira 285 juta, itu berarti tidak kurang jumlah warga NU di Indonesia ini tidak kurang dari 160 juta. Ini luar biasa. Maka ini adalah karunia yang sebetulnya mungkin tak terbayangkan oleh siapapun. Bagaimana NU bisa berkembang begitu cepat menjadi sedemikian besarnya saat ini. Tapi karunia itu juga berarti tanggung jawab. Karena nikmat itu ada tanggung jawabnya. Nikmat itu ada hisabnya. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kita ini sudah dikaruniai nikmat seperti ini bagaimana pertanggungjawaban kita nanti? Maka yang perlu kita pikirkan dengan memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini, setelah bersyukur, yang kedua adalah tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita atas Nahdlatul Ulama ini setelah melewati satu abad? Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Ini perlu saya ingatkan sekarang mumpung belum pada pemilihan ini ya. Jadi menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Kalau sampean tidak mau jadi pengurus NU, tidak dosa. Enggak ada dosanya. Karena tidak wajib. Nah, enggak mau males. Enggak wajib, enggak apa-apa. Enggak dosa. Ya. Tapi kalau sampean kok sudah berani-berani menjadi pengurus NU, sudah berani-berani menjadi pengurus NU, maka sampean harus ingat bahwa di situ ada tanggung jawab yang wajib. Tanggung jawab yang wajib yang tidak boleh dihindari. Dan ada hisabnya. NU ini bukan soal bagaimana sampean bergaul berbaik-baik dengan Kiai Matin Sarkowi saja. Sampean jadi pengurus NU itu nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai tanggung jawab kita. Ini harus diingat sejak awal. Mau dipikir lagi nih yang kalau sudah terlanjur jadi pengurus kok kelihatannya takut, ya mundur aja dah. Ya, kalau tidak berani sudah tidak usah minta jadi pengurus. Karena ada tanggung jawabnya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan hisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal tanggung jawab kita ini sekarang berganda. Yang pertama, kita sekarang punya tanggung jawab untuk lebih memahami lagi kenyataan NU hari ini yang pasti berbeda dari anggapan-anggapan kita tentang NU di masa lalu. Terutama karena apa? Karena tadi 18 tahun
tambah jadi 2 kali lipat lebih. Ini ada orang-orang NU baru yang kita harus pahami, mereka ini orang macam apa. Kalau sebelumnya mungkin sampai tahun 90-an, sampai awal 2000-an, potongannya orang NU itu kira-kira ya potongan kayak Kiai Matin Sarkowi lah kira-kira. Rata-rata kayak begini nih dulu itu. Nah. Dan beredar di sekitar masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah itu orang-orang NU ini. Beredarnya ngerubung pondok, ngerubung masjid, ngerubung pengajian-pengajian itu kan orang-orang NU. Sekarang mungkin bisa lebih luas dari itu. Kalau 56,9% penduduk Indonesia mengaku orang NU, ini sampean tangkap 10 orang di jalan, insya Allah yang 5 ngaku NU. Dan mereka beredar di berbagai tempat yang mungkin sebelumnya tidak terbayang. Di pasar-pasar, di terminal-terminal, di jalanan, di kantor-kantor, di gedung-gedung tinggi. Bekerja di bidang-bidang yang sama sekali baru. Sekarang ini kita punya di dalam kepengurusan NU, ya, di dalam lingkaran kerja PBNU itu, kita punya ahli program developer digital terbaik di Indonesia. Sampai dulu waktu COVID itu kan peduli itu lah Pak. Peduli lindungi itu. Ini yang bikin anak ini. Namanya siapa itu? Fakihuddin Arif. Usianya baru 28 tahun. Kita sekarang punya ahli cyber security terbaik di Indonesia, yang selama ini mengerjakan security di digital untuk TNI, Polri, bahkan untuk Peruri dan lain sebagainya. Namanya Mukorrobin, mungkin baru awal 30-an. Ini bidang-bidang yang Kiai Matin ngalamun aja enggak pernah. Bayangkan kerjaannya kayak apa sudah enggak kepikir sama sekali. Ini NU yang menjadi tanggungan kita bersama sekarang ini. Belum lagi perubahan dunia secara keseluruhan yang memang luar biasa. Begitu cepat perubahan-perubahan terjadi dan begitu besar bentuk-bentuk perubahannya. Maka ini tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Nah untuk itu Bapak-Ibu sekalian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mencanangkan 3 matra untuk transformasi organisasi. Kenapa? Karena dalam menghadapi tantangan-tantangan yang seperti ini, kita mau tidak mau kita harus berorganisasi dengan cara baru. Tidak bisa lagi berorganisasi di NU ini dengan cara seperti biasanya, itu tidak cukup. Cuma gerada geruduk, menghidupkan sound system nanti orang kumpul sendiri misalnya begitu. Selama ini kan begitu kita. Kita tidak bisa lagi begitu. Kita harus berorganisasi dengan cara baru. Karena yang kita hadapi adalah kenyataan-kenyataan baru, tantangan-tantangan baru. Maka PBNU mencanangkan transformasi organisasi. Transformasi itu artinya apa? Mengembangkan model organisasinya ini sedemikian rupa sehingga nanti mampu bekerja untuk menghadapi tantangan-tantangan baru itu. Nah, transformasi ini mencakup 3 matra, 3 dimensi, 3 bidang.
Yang pertama adalah mengenai tata kelola organisasi. Bahwa organisasi ini harus dikelola dengan cara yang lebih baik. Dan untuk itu pertama-tama yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengurus-pengurus organisasi ini, personel-personel yang menjadi pengurus, yang didaftarkan, yang mendapatkan SK, yang tercantum di dalam SK kepengurusan, ini sungguh-sungguh valid. Tidak ada nama yang abal-abal, sungguh-sungguh ada orangnya. Kalau sudah sungguh-sungguh ada orangnya, nanti diurus kemudian supaya dia sungguh-sungguh ada kerjaannya jadi pengurus itu. Jangan cuma ngeloni SK saja. Jadi ini harus dipastikan mulai dari pusat sampai ke ranting. Bahwa ini orangnya beneran. MWC ini MWC yang betul-betul ada orangnya, cara pembentukannya valid, ya, enggak asal pokoknya rekayasa atau dengan cara yang seenaknya sendiri, enggak boleh. Harus dibentuk dengan cara yang valid, mekanismenya itu valid. Ya. Makanya nanti konferensi cabang ini harus dikerjakan dengan tata cara yang benar supaya hasilnya valid. Nah, kemudian pengurusnya orangnya juga valid. Itu pertama-tama. Yang kedua, kita buat satu rancangan tatanan organisasi secara menyeluruh. Itu sebabnya kita berkali-kali mengadakan konferensi besar. Sampai sekarang sudah 4 kali ya. Padahal menurut ADRT konferensi besar itu sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode. Ini baru setengah periode kita sudah selenggarakan 4 kali konferensi besar. Untuk apa? Untuk menetapkan berbagai macam peraturan perkumpulan yang menjadi dasar aturan untuk tata kelola. Maka saya kira untuk konferensi ini ya Pak Sarmidi mungkin lebih diperlukan penekanan kepada sosialisasi dari sekian banyak peraturan yang ada. Ya, karena ini penting supaya nanti cabang Kota Serang ini tidak bikin aturan sendiri yang tidak sesuai dengan keseluruhan aturan yang sudah ditetapkan di tingkat pusat. Ini soal tata kelola. Dan yang ketiga, kita punya agenda digitalisasi. Sekarang ini kita sedang membangun satu sistem digital ya untuk mengerjakan urusan-urusan organisasi secara digital supaya tidak lagi pakai kertas. Mulai awal Agustus kemarin, ya saya sudah tidak lagi tanda tangan surat pakai pulpen, sudah tidak. Kenapa? Karena kita sekarang sudah punya namanya Digdaya Persuratan. Ya, begini ini. Ini digitalisasi data dan layanan NU untuk persuratan. Sekarang sudah berlaku di PBNU. Kita tinggal download, pencet, ya. Di sini nanti ada surat yang harus ditandatangani, pencet mana suratnya kalau ada, ini kebetulan tidak ada. Ada surat masuk dan lain sebagainya. Sekarang sudah seperti pakai ini. Dan saya sudah kasih deadline kepada tim digital kita bahwa ini harus sudah sampai ke cabang-cabang pada bulan Desember yang akan datang. Jadi bulan Desember nanti cabang-cabang sudah harus pakai itu semua. Dan kita wajibkan semua personil pengurus untuk mendownload aplikasi itu. Kita kasih deadline, kalau seminggu belum download, kita coret dari SK gitu. Supaya semua orang pakai itu semua. Karena ini sangat membantu efisiensi organisasi. Ini nanti akan kita kembangkan menjadi macam-macam, karena nanti semua data, semua layanan,
NU secara nasional akan masuk dalam sistem digital itu. Termasuk Banom-Banom. Sekarang kita gabungkan semua. Ya, jadi satu. Nah, ini digitalisasi. Matra yang pertama ya, terkait dengan tata kelola ini menyangkut 3 hal, yaitu validasi kepengurusan, ya, konsolidasi aturan-aturan, dan yang ketiga digitalisasi. Nah, matra yang kedua adalah pelatihan kader. Ya, supaya kader-kader yang jadi pengurus, yang mengerjakan tugas organisasi, ini ada standarnya, ada standar kemampuannya. Ya, kalau pemerintahan itu kan nggak semua orang bisa langsung jadi pegawai negeri begitu aja. Ya, ada tesnya, ada pendidikannya, ada standarnya. Nah, kita juga begitu, harus ada standar jadi pengurus ini. Jangan sembarang orang, nanti sembarang orang jadi pengurus disuruh nggak dikasih tugas nggak jalan. Ya. Maka kita buat sistem kaderisasi. Nah, di samping yang sudah ada di Banom-Banom, di tingkat NU kita bikin kaderisasi berjenjang. Mulai dari PDPKP NU, PMK NU, dan ini sebentar lagi insya Allah tahun depan kita mulai AKNNU atau Akademi Kepemimpinan Nasional NU, insya Allah. Nah, maka tugas yang paling dekat nanti dari pengurus cabang Kota Serang ini adalah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kader ini. Tugas yang paling dekat, apakah PDPKP NU ataupun PMK NU. Nah, yang matra yang ketiga adalah strategi khidmah. Kita ber-NU ini kan untuk berkhidmah. Nah, strategi khidmahnya seperti apa? Supaya khidmahnya NU ini terasa manfaatnya bagi warga dan juga bagi masyarakat luas. Supaya orang-orang di pasar-pasar, di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, di terminal-terminal, di jalanan, di kantor-kantor itu sehari-hari mereka merasakan NU punya manfaat buat mereka. Ya. Jangan sampai NU ini sampai punya kantor, punya SK, punya macam-macam, tapi orang tidak merasakan apa-apa dari manfaatnya NU. Jangan sampai NU ini wujuduhu keadamihi, itu jangan sampai. Ya, harus terasa betul wujudnya NU itu manfaatnya apa. Nah, ini butuh strategi. Ya, maka kita bangun strategi khidmah. Kita sudah punya rencana strategi nasional. Ya, nanti bisa disosialisasikan dan mungkin bisa disinkronkan program-program cabang dengan strategi nasional itu. Ya, kita atur nanti caranya. Ya, tapi ada satu lagi yang sangat strategis juga adalah apa yang kita cadangkan sebagai Gerakan Keluarga Maslahat NU atau GKM NU. Bahwa kita akan menyelenggarakan khidmah langsung untuk keluarga-keluarga dengan segala hajatnya. Keluarga itu punya hajat ekonomi, ya toh, punya hajat pendidikan, punya hajat kesehatan, punya hajat macam-macam, punya hajat pengasuhan anak, punya hajat merukunkan suami istri dan lain sebagainya. Semua hajat keluarga ini kita sediakan khidmahnya. Yang kemudian kita sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat NU. Kita sudah membentuk Satgas Nasional dan sudah kita bentuk Satgas-Satgas sampai ke tingkat desa di sejumlah provinsi. Ya, saya tidak tahu di Banten ini sejauh mana. Sudah ya, alhamdulillah. Menurut laporan terakhir yang saya terima, kita sudah punya Satgas sampai di tingkat desa untuk 7 provinsi di seluruh Indonesia dan masih sedang diteruskan. Sekarang kita sudah punya
personil Satgas dari 7 provinsi itu tidak kurang dari 116.000 personil Satgas GKM NU. Dan keluarga-keluarga yang sudah menjadi partisipan yang ikut serta dalam program GKM NU sudah lebih dari 2,5 juta keluarga di 7 provinsi. Ini akan kita kembangkan sebagai model khidmahnya NU ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga yang saya sampaikan ini bisa memicu imajinasi, memicu khayalan Bapak Ibu sekalian yang mengenai bagaimana NU masa depan ini harus kita kembangkan. Dan dari sini saja saya kira semua orang sudah bisa membayangkan bahwa pasti ada banyak pekerjaan. Pasti ada banyak pekerjaan, pasti. Ini memang waktunya saya memenuhi janji. Dulu sebelum muktamar saya sampaikan kepada cabang-cabang bahwa saya mencalonkan diri menjadi ketua umum ini untuk melamar pekerjaan. Pekerjaannya sudah saya jelaskan. Dan kalau cabang-cabang memilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, saya bilang, maka insya Allah cabang-cabang akan lebih sibuk, lebih capek, lebih pusing. Nah sekarang waktunya saya memenuhi janji. Ya. Jadi kalau ada cabang mengeluh, oh, sekarang jadi cabang kok sulit, banyak sekali urusannya ini. Ya saya akan bilang rasakan akibatnya. Tapi jangan berkecil hati karena NU itu pertama, NU itu adalah fadlun minallah. Keberadaan NU ini adalah karunia Allah. Dan NU ini dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai atharun nubuwah. Maka sebetulnya orang berkhidmah di NU itu tidak akan mengalami kesulitan. Di NU itu apapun asalkan memang perlu pasti mudah. Ya. Kalau memang perlu pasti mudah, pasti. Ya, perlu itu artinya fardu. Fardu itu artinya wajib, itu pasti mudah. Tidak mungkin sulit, itu tidak mungkin. Seperti haji itu yang wajib-wajib itu tidak ada yang sulit, pasti mudah. Tawaf itu sulitnya apa? Cuma jalan muter-muter Ka'bah aja kok. Sa'i, nggak ada yang sulit, apalagi wukuf, cuma bahasa Jawanya itu tengok-tengok. Wukuf itu cuma berhenti, itu aja itu namanya wukuf. Nggak ada yang sulit kalau wajib. Yang sulit itu pasti tidak wajib. Nyium hajar aswad itu susah sekarang kan. Tapi kan nggak wajib. Makanya kita ber-NU itu begitu. Kalau perlu pasti mudah. Kalau sulit berarti tidak perlu. Kalau tidak perlu tidak usah dipikir, tidak perlu. Ya. Kalau perlu pasti mudah. Capek iya. Capek memang iya, tapi mudah. Ya, jadi sebetulnya ber-NU itu apalagi menjadi pengurus itu ya siap-siap aja lah. Karena kerjaannya itu mudah, cuma bikin capek. Karena yang perlu pasti mudah. Ya. Yang kedua, NU itu kalau butuh pasti ada. Kalau butuh itu pasti ada. Tidak mungkin NU butuh kok terus nggak ada, itu tidak mungkin. Mustahil. Wah, apalagi kok NU. Kecoa itu saja. Kalau butuh pasti ada. Umma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi NU itu kalau butuh pasti
Ada. Kalau ndak ada berarti nggak butuh, nggak usah dipikir. Karena kalau butuh pasti ada. Ya. Nah kalau kita punya banyak ini ya, punya banyak rezeki ini itu ya jangan terus buru-buru berbangga diri. Karena pertama rezeki itu kita belum tentu butuh. Yang namanya rezeki itu oleh Allah diberikan bighairi hisab. Bighairi hisab itu nggak pakai variabel. Gusti Allah itu kalau memberi rezeki gitu aja udah nggak pakai hitungan, nggak pakai pertimbangan sebab musabab dan lain-lain, nggak ada. Beri begitu aja. Ya, makanya jangan heran ada orang goblok-goblok kelakuannya bejat, kaya raya. Orang yang alim soleh kayak Pak Kiai Matin kok begini-begini terus dari dulu itu. Ya jangan heran, Gusti Allah itu ngasih rezeki nggak pakai perhitungan kok. Dan banyak rezeki kadang-kadang sering kita itu diberi rezeki padahal tidak butuh. Nah, kalau itu yang terjadi jangan buru-buru bangga karena walaupun kita tidak butuh, kita tetap harus mempertanggungjawabkan. Jadi harus kita ciptakan kebutuhannya supaya rezeki ini termanfaatkan untuk sesuatu yang memang sesuai dengan syariat. Nah kita ber-NU seperti itu. Jangan misalnya belum apa-apa sudah sepaneng kepengen punya kantor. Ya, sebelum berpikir punya kantor, pikirkan dulu kebutuhannya apa. Kebutuhan apa yang membuat kita butuh kantor gitu loh. Kalau butuhnya belum ketemu, ya ini namanya apa? Logikanya, mantiknya nggak urut. Nanti salah-salah. Kayak orang mimpi-mimpi kepengen punya mobil misalnya. Tapi tidak tahu mobilnya itu kalau punya mau dipakai apa. Ada cerita di satu daerah yang di situ ada perkebunan kopi yang sukses ya. Panen besar-besaran. Nah kalau panen itu karena banyak uang lalu beli segala macam, beli kulkas, beli AC, dibawa pulang. Padahal di situ belum ada listrik. Kulkasnya buat nyimpen baju. Ini kan celaka lah begini. Nanti saya dengar PC Tangerang ini sedang membangun kantor. Ini jangan telat pikirkan itu kantor itu buat apa nantinya itu. Ya, supaya jelas kita. Ini Bapak-Ibu sekalian, ya, prinsip-prinsip ya, tentang bagaimana kita mengembangkan NU ke depan. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali sebagai ketua umum ini karena saya merasa bahwa saya tidak salah memilih tim kerja di PBNU ini. Semua teman-teman di PBNU alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik, dengan penuh semangat sehingga pekerjaan-pekerjaan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya berharap bahwa nantinya PCNU Kota Tangerang ini juga akan membentuk tim yang tidak kalah baiknya dengan tim PBNU insya Allah. Mari bersama-sama kita mulai konferensi cabang keempat Nahdlatul Ulama Kota Serang dan membukanya dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga konferensi cabang ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, menghasilkan, membuahkan hasil-hasil yang sungguh bermanfaat dan berkah untuk Nahdlatul Ulama. Amin. Ala hadin niyah, al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini konferensi cabang keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Serang tahun 2024 dinyatakan secara resmi dibuka. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.